Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Kalian sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Baiklah, kembali lagi bersama Ibu, kita belajar bersama lagi. Kita akan mengulas materi yang telah kita pelajari ketika tatap muka di hari yang lalu, yaitu tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema 4, bermain di tempat wisata. Kalian sudah siap belajar semuanya, nak? Oke, kita masuki materi yang pertama ya. Bermain di tempat wisata. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Nah, sekarang ayo kita mengamati. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkerama. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar berikut ini ya? Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak bermain di pantai. Ada yang bermain layangan, ada yang bermain pasir. Wah, mereka senang sekali ya. Nah, sekarang ayo kita membaca percakapan di bawah ini. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu, kata Benny. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu, sahut siswa. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Benny. Boleh, Benny. Nalani berkata, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu, ujar seluruh siswa. Nah, anak-anak, sebelum kalian bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Bayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang, ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Mei juga menjawab, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Udin tidak mau kalah. Udin juga menjawab, balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bu Guru senang karena melihat anak-anaknya pintar dan hebat-hebat semua. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Siti, aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Benny menjawab, bagaimana hasilnya? Kata Siti, bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus, sahut Benny. Nah, kan kita sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Nah, di sini Siti mempunyai 6 layang-layang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi ke-6 layang-layang Siti bagikan ke Benny. Coba kita hitung ada berapa layang-layangan Benny? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kesimpulannya suatu bilangan jika dibagi angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udi, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Nah, masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Nah, benar sekali, artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, sekarang coba Ibu tanya, benda-benda apa saja yang digunakan untuk membuat istana pasir? Yaps, yang pertama itu air. Nah, apa ciri-ciri air? Yang pertama, air itu mengikuti bentuk dari wadahnya. Yang kedua, air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nah, yang ketiga, air ini termasuk benda cair. Nah, yang kedua itu pasir. Nah, pasir ini terbuat dari butiran-butiran. Bentuknya itu tetap. Jadi, pasir ini termasuk wujud benda yang padat.
Nah, benda yang selanjutnya yang kita amati itu adalah ember. Kalian bisa menyebutkan ciri-ciri ember. Nah, ember di sini berwarna biru. Nah, mungkin yang punya kalian ada warna hijau, warna merah. Nah, kemudian apa kegunaan ember? Kegunaan ember itu untuk mengangkut air. Kemudian ember termasuk benda yang padat. Nah, benda selanjutnya itu sekop. Anak-anak, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri sekop ini. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari plastik. Nah, kemudian kegunaan dari sekop ini itu untuk mengambil tanah atau mengambil pasir. Nah, sekop ini termasuk benda padat. Nah, sekarang ayo kita baca teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempatnya. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, jawab Beni. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya Lani. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah dimanapun kita berada. Sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Jelas, Bu Guru. Anak-anak berteriak, "Hore!" Lalu mereka membersihkan pantai dari sampah. Nah, anak-anak masih ingat nggak cara mencari hasil pembagian 3 bilangan? Nah, di sini Ibu punya contoh soal 28 dibagi 7 dibagi 2. Nah, yang mana dikerjakan terlebih dahulu? Iya, benar sekali. Yang pertama dikerjakan itu adalah 28 dibagi 7. Nah, kita kerjakan dengan cara pengurangan menurun. 28 dikurang 7 sama dengan 21. 21 dikurang 7 sama dengan 14. Nah, belum hasil 0, kita lanjut lagi. 14 dikurang 7 hasilnya 7. 7 dikurang 7 hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0, kita tidak bisa menguranginya lagi. Nah, kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengurangan. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, selanjutnya 4 dibagi 2. Kita lakukan dengan cara pengurangan menurun. 4 dikurang 2 itu hasilnya 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti tidak bisa kita lakukan pengurangan lagi. Nah, sekarang anak-anak coba hitung ada berapa kali pengurangan? 1, 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sekarang 28 dibagi 7 dibagi 2 itu hasilnya 2. Baiklah anak-anak hebat semuanya, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semua paham ya nak ya. Nah, jangan lupa pelajari kembali, baca bukunya. Dan anak-anak semua selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Nah, itu saja dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.